Kabidokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti, polwan pertama bergelar forensik terlibat dalam proses identifikasi korban dari peristiwa besar di tanah air. Di antaranya bencana gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, bom Hotel JW Marriott Jakarta tahun 2009, identifikasi jenazah teroris Nurdin M. Top tahun 2009, gempa bumi Padang Sumatera Barat tahun 2009, dan kecelakaan pesawat Sukhoi SSJ-100 di Gunung Salak Bogor Jawa Barat tahun 2012. Hastri mulai fokus pada bidang forensik ketika terlibat dalam sebuah operasi di tempat kejadian pembunuhan pada tahun 2000 silam. Hastri bergabung dalam berbagai operasi tim identifikasi korban bencana atau Disaster Victim Identification atau DVI Polri. Hastri merupakan perempuan pertama dari anggota tim forensik asal Indonesia. Tugas pertamanya ialah mengidentifikasi korban bom Bali 1 pada tahun 2002. Setelah itu, Hastri bertekad untuk mendalami bidang tersebut dengan melanjutkan studi kedokteran forensik di Universitas Diponegoro pada 2002-2005. Di tengah proses studinya, Sumi mendapat tugas mengidentifikasi korban bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004, kecelakaan pesawat Mandala di Medan pada tahun 2005, dan bom Bali 2 pada tahun 2005. Tak sampai di situ, Hastri juga terus menjalani pendidikan spesialisnya seperti mengikuti kursus DVI di Singapura pada tahun 2006, kursus DNA di Malaysia pada tahun 2007, dan kursus identifikasi luka ledakan di Perth, Australia pada tahun 2011. Perempuan kelahiran 23 Agustus 1970 ini juga pernah mengikuti sejumlah pertemuan ahli forensik dunia. Ketekunan Hastri dalam dunia forensik semakin terlihat jelas ketika dirinya bekerja selama 2 bulan penuh dalam tugas identifikasi korban pesawat Air Asia QZ8501 pada tahun 2015. Hastri juga aktif menulis tentang forensik. Hingga kini sudah 6 buku yang ditulis. Yang terakhir adalah buku tentang kekerasan seksual pada perempuan, solusi integratif dan forensik klinik. Buku ini merupakan intisari dari pengalamannya menangani kekerasan seksual di forensik klinik Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Polwan pertama bergelar forensik di Indonesia menangani banyak kasus besar mulai dari bom Bali hingga yang terbaru adalah kasus pembunuhan di bawah jembatan tol kilometer 425 Semarang, Unggaran. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti, Kabidokes Polda Jawa Tengah. Selamat siang, Bu Hastri. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Bu Hastri? Baik, sehat. Maaf lambat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak waktunya sudah mau bergabung bersama kami di Polri TV, Ibu. Ya. Selamat Hari Kartini. Nah, Anda ini kan adalah sosok polwan pertama di bidang forensik. Bisa cerita sedikit, Ibu, kenapa akhirnya Anda lebih memilih forensik? Silakan. Dulu waktu penempatan pertama di Polrestabes Semarang, waktu saya jadi kan lulus dokter dulu, terus bergabung di SPAPK 5 ya, terus masuknya ke kepolisian, terus saya ditugaskan di Polrestabes Semarang, terus diajak ke TKP pembunuhan sama Kasat Reskrim waktu itu. Nah, dari situ kok kayaknya kan untuk kepolisian ilmu forensik sangat berguna sekali. Dan saya langsung ibaratnya jatuh cinta waktu itu di TKP. Terus sama Kasat Reskrim, ya udah Mbak, polisi butuh dokter forensik, ambil aja spesialis forensik. Waktu itu belum ada polwan, Mas. Baru ada senior saya laki-laki 3 orang yang jadi spesialis forensik. Itu aja. Ya, Bu Hastri, pekerjaan Ibu ini kan tentu tidak mudah ya, karena berhubungan juga dengan mayat. Bisa sharing nih, Bu, pengalaman apa Ibu saat baru memulai pekerjaan ini, Bu? Kalau maksudnya pengalaman mengerjakan atau gimana? Ya, dalam mengidentifikasi korban, mayat ini kan butuh nyali, Bu ya. Karena Ibu juga kan wanita begitu kan, tidak semua orang berani begitu. Ya, entah kenapa saya merasa ada gift dari Yang Maha Kuasa, jadi passion saya di sana kalau ada kasus bahkan bencana dari tahun 2002 bom Bali 1 itu saya rasanya ingin sekali membantu dan bekerja untuk identifikasi. Kalau sehari-hari kalau misalnya ada korban-korban pembunuhan yang susah, jadi saya tidak memikirkan saya wanita, saya hanya menyukai dan bisa menolong gitu aja, Mas. Jadi nggak memikirkan kok wanita ngapain ke pekerjaan seperti itu ya nggak ada, tinggal bekerja aja. Kalau di bencana ya ngangkutin jenazah, evakuasi jenazah ya sama teman-teman dari Brimob, dari Basarnas seperti itu. Bahkan sampai kamar jenazah ya kita
bersihkan, kita identifikasi, sampai kita otopsi, sampai kita pulasari dan bisa dikembalikan ke keluarganya, ya itu sesuatu yang ya bagi saya ada kebahagiaan sendiri, Mas. Seperti itu. Baik, Bu Astri. Ibu Astri ini kan salah satu panutan, Bu ya. Banyak nggak sih, Bu, polwan-polwan mungkin yang sharing ke Ibu gitu, pengen seperti Ibu, pengen juga mendalami forensik, atau Ibu berharap juga polwan-polwan ke depannya nanti bisa berani gitu, terutama di bidang forensik lebih banyak lagi nanti polwan-polwan yang di situ terlibat. Memang harus jadi dokter dulu, dokter Ya. polwan gitu kan. Sekarang udah banyak sih, Mas, junior-junior saya yang dari IPDA, itu AKP sampai Kompol ada. Dan sudah ada di Jakarta, di Bali, di Jogja, di Kupang, di Makassar sudah ada polwan-polwan junior. Dan memang pertama dia harus jatuh cinta dulu, kalau terpaksa pasti nggak kuat, pasti mental gitu seperti itu. Iya, baik Bu Astri, ini kasus terakhir yang menyita perhatian juga nih Bu. Anda menangani penemuan jenazah di bawah jembatan tol kilometer 425 Semarang Unggaran. Bisa cerita Bu keterlibatan pada kasus ini Bu? Bagaimana akhirnya Ibu bisa mengidentifikasi korban Bu? Ya memang waktu itu ada temuan jenazah yang di bawah jalan tol itu jembatan, dan kebetulan saya pas free dan ditelepon anggota, jadi saya bisa datang ke kamar jenazah. Terus saya langsung dengan Pak Direskrimum juga kita periksa, dan saya yakin bisa ada jeda waktu kematian. Ternyata dari ciri-ciri orang yang dilaporkan kehilangan itu kok ada yang kemiripan, dan malah diduga ada anak yang hilang gitu. Dan besoknya ternyata betul ketemu jenazah seorang anak, tapi udah berupa tengkorak, ya udah berupa tulang belulang. Dan dari situ saya lihat loh, ini yang meninggal ini anaknya dulu, sesuai dengan waktu kematian dari laporan kehilangan. Jadi anaknya hilang dulu, terus lapor, terus ibunya mencari, terus ibunya juga hilang, terus sesuai dengan identifikasi yang saya kerjakan, akhirnya kita cocokkan dengan data-data medis ya, dari tinggi badan, ciri tubuh, dan juga properti yang ada itu matching sesuai ya. Dan tapi untuk pastinya kita kemarin juga sampai tes DNA adalah memang sesuai semua, dan pelakunya bisa tertangkap dengan ya pasti kalau memang dia pelakunya, seperti itu. Baik Bu Astri, ini saya pengen tahu nih Bu, Ibu kan terakhir nih aktif juga nih menulis buku terakhir yang tentang kekerasan seksual pada perempuan, betul Ibu ya? Nah, apa yang mendasari Bu Astri menulis buku ini, Bu? Saya waktu tahun lalu kan saya pernah dinas di Jakarta, Mas, 3 tahun sebagai kepala intervensi forensik Rumah Sakit Polpus Kramat Jati, dan di situ saya tidak hanya menangani jenazah, tapi juga pengaduan-pengaduan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya seksual ya. Dan ada seorang korban itu hamil, tapi belum sempat kita tindak lanjuti. Dia pergi ke tempat aborsi ya, ilegal gitu. Delalah direbut tempat aborsinya itu, dan dia jadi tersangka. Kan kasihan, untung dia kenal saya, tahu, terus saya jelaskan dia tuh korban ternyata. Jadi kenapa tidak saya melakukan pengalaman ini, terus saya tulis buku, saya inginkan korban-korban perkosaan seksual itu bisa kita tolong sesuai regulasinya, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang ilegal dan bisa membahayakan nyawanya, itu Mas. Bahkan banyak yang melakukan aborsi sampai meninggal. Pernah kan dulu ternyata pelakunya orang tua asuh, jenazah anaknya dimakamkan di rumahnya di dalam pot seperti itu. Itu yang membuat saya menulis buku ini, dan ingin kita tuh konsen pada korban kekerasan perempuan dan anak, khususnya seksual. Tidak hanya fokus di pelakunya, tapi korban ini trauma healingnya bagaimana, belum selesai kan. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Baik, terakhir Bu Astri, dalam konteks hari ini adalah Hari Kartini, bagaimana Anda melihat sosok perempuan saat ini? Sosok perempuan sekarang hari ini hebat, luar biasa, termasuk anak saya juga ada yang perempuan. Dia dan teman-temannya juga junior saya inginnya diakui lebih dipercaya lagi ya keberadaannya, dan tidak ada intervensi, jadi biarkan mereka berkembang, dan
adik-adik saya, anak-anak saya juga ya sesuai kemampuannya. Jadi jangan takut berkompetensi karena semua punya keahlian masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih waktunya Kombes Pol Dr. Sumi Hastri telah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Selamat kembali bertugas Ibu dan salam presisi.